Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Alpusapi di pelajaran seni budaya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap semangat, jaga kesehatan, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Karena kalian sebentar lagi lulus, jadi di kelas 9 ini tentunya kalian tidak ada pertemuan karena situasi tidak memungkinkan. Nah, pelajaran kita di kelas 9 adalah membuat karya seni grafis. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan secara singkat apa itu seni grafis, ya. Seni grafis itu adalah seni berkaitan dengan cetak mencetak. Nah, sekarang dalam seni grafis kita akan bahas membuat seni grafis cetak tinggi. Bahannya apa? Bahannya satu, bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan plat atau klise adalah kayu, atau papan, atau kertas polos, atau triplek, atau karet, atau hardboard. Selain itu, peralatan yang digunakan adalah pahat, pencukilan kayu, pensil, gunting, pisau, cutter, dan gergaji. Nah, itu cetak tinggi. Cetak tinggi seperti apa? Contohnya itu yang sering kita stempel. Nah, lunas, ya enggak? Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah, Yayasan Bina Umat, stempel, blok. Nah, itu namanya cetak tinggi. Nah, itu alat-alatnya. Kalau sekarang sudah digrafir mempergunakan laser. Kalau dulu kalau kita ingin membuat besok baru diambil. Sekarang bisa ditunggu 15 menit selesai. Nah, proses pembuatannya membuat skat di atas plate. Ini apa namanya yang masih tradisional. Dua cungkil skat tersebut menggunakan pahat grafis. Yang ketiga, setelah itu berilah tinta dalam permukaan yang telah dipahat menggunakan roll. Yang keempat, lepaskan kertas seni grafis, cetak tinggi sudah jadi. Nah, itu ya contoh cetak tinggi itu pada stempel ya. Kemudian membuat cetak saring atau disebut namanya sablon. Bahan dan peralatannya. Bahan dan peralatan digunakan untuk mencablon yaitu pertama screen. Screen itu apa ya? Bahan tipis ya. Kemudian ada meja cetak, ada bingkai, ada engsel, catok, penyekat, pelapis, raket, jamur. Selain perlengkapan, ada juga penyemutan. Nah, itu apa namanya bahan dan peralatannya. Proses pembuatan klisenya harus membuat gambar rancangan, ya, disebut klise positif. Bahan yang digunakan untuk membuat gambar rancangan haruslah transparan supaya pada waktu pengeksposan penyinaran bagian yang seharusnya tidak tembus tinta akan terkena sinar disinari. Nah, itu apa namanya proses pembuatan klise. Kemudian penggambaran model dapat dilakukan beberapa cara. Pertama, bisa dengan cara manual. Kedua, bisa langsung dari screen. Ketiga, bisa mempergunakan setting komputer. Nah, langkah-langkah ini saya harapkan nanti kita dibuka saja di link YouTube cara membuat alat dari sablon atau cara penyablonan, ya, supaya bisa jelas. Yang keempat ada disebut teknik fotografi. Jadi teknik fotografi juga termasuk kategori digital karena kaitannya cetak. Nah, teknik fotografi merupakan teknik pembuatan gambar dengan kualitas paling baik dibandingkan dengan 3 cara sebelumnya. Tetapi membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya yang rumit. Gambar yang dibuat adalah dirancang menggunakan komputer, kemudian dipotret, hasil gambar yang dihasilkan berupa positif film. Nah, itu fotografi ya, suka kita moto-moto lah mempergunakan handphone dan itu bisa dicetak, namanya fotografi. Kemudian abdruk pengeksposan. Abdruk atau pengeksposan adalah penyiraman proses memindahkan gambar dari model ke screen menggunakan emulsi sablon. Berikut ada jelaskan tahapannya. 1. Pelapisan, 2. Pengeringan awal, ketiga penyinaran, yang keempat pembuasan klise, dan kelima pengeringan, dan yang keempat proses mencetak. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, cetak dalam. Apa cetak dalam? Berikut dijelaskan teknik cara membuat cetak dalam. 1. Siapkan tembaga, seng, atau plastik atau alat kursi yang tajam.
Kedua, membuat gambar pada tembaga atau seng. Ketiga, tinta dioles pada bagian yang melaku ke dalam. Keempat, tinta yang menempel pada yang dibersihkan. 5, kemudian kertas yang dicetak diletakkan pada permukaan klise. Kertas harus kertas yang menyerap. Yang keempat, selanjutnya ditindih dengan rata, diproses dengan alat press. Yang berikutnya, angkatlah kertas tampak gambar kertas. Nah, itu membuat cetak dalam. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan seni cetak digital. Nah, di ujung pelajaran ini, pada pertemuan ini saya akan memberikan soal 1. Jelaskan tentang seni grafis. Nomor 2, sebutkan ragam seni grafis. Yang ketiga, apakah perbedaan cetak tinggi dan cetak dalam? Menarik tuh, harus dijelaskan apa perbedaan cetak tinggi dan cetak dalam. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang screen dalam cetak sablon? Ada, tadi pembahasannya sudah. Yang kelima, sebutkan beberapa cara pembuatan model dalam pembuatan klise. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, mudah-mudahan berkenan dan tentunya tetap semangat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan walaupun hanya gambaran singkat tentang teknik cara penyablonan, teknik cetak dalam, tinggi dan lain sebagainya, tinggal kalian buka di aplikasi link YouTube supaya jelas, sehingga akan semakin mantap tentang pelajaran yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Ikan teri dari Cikini, ambil 1, tolong pepesin. Saya kira cukup di sini. Insya Allah minggu depan kita terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.